Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sehubungan dengan mendekatnya. 2024 Bu ya? Iya, mendekatnya waktu pemilihan umum ya. Jadi di jauh-jauh hari Bawaslu sudah mengancang-ancang ya, mengajak kepada Mengambil kita kuda-kuda semua. ya. Iya, mengambil kuda-kuda, mengajak kepada kita semua, baik perorangan, lembaga atau juga organisasi ya, untuk menjadi pemantau. Pemantau pemilu ya. Maklum nih ya, karena ini adalah sebuah ajang perhelatan akbar begitu ya, yang luar biasa mempertaruhkan segala sesuatunya, maka Bawaslu sudah mengancang-ancang di jauh-jauh hari sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan ataupun indikasi-indikasi mau nyelap-nyelip gitu ya. Karena bakalan 5 tahun ke depan akan menjalani Bu ya. Iya, betul sekali. Itu sangat menentukan ya. Apakah 5 tahun ini kita akan dibawa kemana begitu ya? Sangat Armada ya. Iya, baik para pendengar, untuk mengawali bincang-bincang kita di pagi hari ini, pengantar dari Pak Marsudi, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Untuk pemilu 2024 sebenarnya kan masih panjang dari segi waktu ya kan, iya, karena ini kan baru 2022. Ya kan, sementara nanti pelaksanaannya itu pada tanggal 14 Februari 2024. Kalau kita hitung waktu mungkin agak panjang ya. Tapi kalau kita lengah, kita bisa kecolongan nanti. Betul. Di satu sisi tahapan sebenarnya sudah jalan. Karena tahapan itu dimulai 20 bulan. Dari mundur ke belakang dari tanggal 14 Februari. Nah ini yang perlu diketahui oleh publik sebenarnya. Iya, nah itu dia ya. Jadi kita harus mengetahui nih bahwa sebenarnya tahapannya sudah dimulai. Iya, sudah dimulai. Iya, tahapannya apa saja nih Pak yang dimulai tahapan pertamanya? Ya, salah satunya kan Bawaslu ya. Untuk Bawaslu sudah meluncing yang namanya meja bantuan pemantau pemilu pada tanggal 10 Juni yang lalu. Nah, sejak dimulainya tahapan. Nah, pemantau pemilu inilah nantinya yang bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan suara di 2024 tersebut. Nah, jadi Bawaslu RI sudah meluncing secara serentak melalui daring kemarin pada tanggal 10 tersebut. Oke. Iya. Apa nih anunya? Tugasnya yang di launching kemarin? Ya, launching itu kan sebenarnya untuk memberitahukan kepada publik atau masyarakat umum bahwa dalam undang-undang itu diatur ada yang namanya pemantau pemilu. Nah, seperti itu. Kemudian juga dari peraturan Bawaslu nomor 4 2018, nah di situ diatur secara teknis terkait dengan pemantau pemilu. Diberi nama meja. Ya. Iya, apa maksudnya? Ya, itu kan program yang diluncurkan oleh Bawaslu RI, karena para pemantau itu harus mendaftar dulu ke Bawaslu sesuai tingkatannya dari RI, provinsi dan kabupaten kota. Nah, beda dengan pemantau pilkada. Pemantau pilkada itu dia mendaftar ke KPU. Nah, di sini bedanya dulu. Iya. Nah, itu dia ya yang perlu diketahui oleh publik ya. Bisa diulangi lagi nih Pak Marsudi. Jadi untuk pemantau pemilu 2024 itu dia harus mendaftarkan lembaganya atau organisasinya ke Bawaslu setempat. Kalau di Talang kan berarti di Bawaslu Kabupaten Tanah Laut seperti itu. Nanti Bawaslu akan melakukan akreditasi akreditasi dan meneliti berkas-berkas persyaratan tersebut. Nah, seperti itu. Oh, begitu. Jadi tidak serta-merta begitu ya? Tidak serta-merta. Siapapun boleh begitu. Harus daftar dulu. Harus diakreditasi dulu begitu. Betul. Nah, itu dia. Berarti ini pendaftarannya udah bisa mulai sekarang begitu ya? Sejak diluncing kemarin pada tanggal 10 Juni sampai nanti berakhir 7 hari sebelum hari H. 7 hari sebelum tanggal 14 Februari 2024. Tarik ke belakang berarti tanggal 8 itu. Tanggal 8 Februari ya 2024. Jadi masih panjang sebenarnya waktunya. Iya. Tapi harus ancang-ancang dari sekarang harus ancang-ancang dari sekarang, betul. Iya, nah lalu untuk menjadi organisasi pemantau tadi, apa saja nih indikasi-indikasinya, indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga untuk mendapatkan akreditasi tadi sertifikat nih. Ini jangan-jangan nih baru dibentuk begitu, ataukah ada ketentuannya atau lama berdirinya atau bagaimana begitu? Ya, yang jelas disebutkan di pasal 437 ya. Pada ayat 1 pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 435 ayat 2
mengajukan permohonan dulu Oke. ke Bawaslu tentunya ya, sesuai tingkatannya. Kemudian pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengembalikan formulir registrasi ke Bawaslu juga sesuai tingkatannya. Oke. Kemudian ada apa namanya syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi, seperti misalnya profil lembaga, kemudian memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT. Tentunya di Kesbangpol ya atau dari pemerintah daerah. Nah seperti itu. Nah itu yang harus. Kemudian selanjutnya ada juga mencantumkan nomor pokok wajib pajak NPWP organisasi ya. Wajib ini wajib, ya. Syarat-syarat ini. Kemudian ada nama dan jumlah anggota. Jadi tidak sembarangan. Iya. Jumlah anggotanya. Siapa nanti kan ada penyusup. Iya betul. Nah, mengaku-ngaku pemantau nih, padahal kan salah satu ya. Salah satu misalnya. Salah satu titik-titik gitu. Salah satu titik misalnya kan akhirnya pengawas TPS kan percaya. TPS kan percaya dia ngaku pemantau misalnya. Nah, makanya kita antisipasinya di situ. Kemudian selanjutnya alokasi pemantauan. Nah, dia harus menentukan daerah mana. Harus memilih begitu ya. Jadi tidak bisa secara keseluruhan tidak begitu? Bisa. Misalnya ke Kabupaten Tanah Laut ada 11. Dia mau melakukan pemantauan di kecamatan mana aja. Begitu. Nah, iya. Apakah misalnya dia ngambil 2 kecamatan atau mana berapa ya? Harus disampaikan. Ada ketentuan. Ada ketentuan. Ya. Berapa kecamatan maksimalnya? Kalau untuk di kabupaten kota sih tidak ada ketentuan. Dia mau ngambil. Tapi kalau di tingkat provinsi itu dia ada minimal 2 kabupaten. Kalau di nasional minimal 2 provinsi. 2 provinsi, ya. Berarti kita juga ada kemungkinan nih minimal 2 kecamatan juga. Betul. Soalnya kalau kebanyakan nanti terkait dengan personil mungkin punya kendala juga mereka kan. Oke. Kemudian selanjutnya ini wajib juga nih nama, kemudian surat keterangan domisili dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampirkan pas foto diri terbaru. Iya, jangan foto anak-anak. Foto waktu bujangan ya Allah lagi bungas. Jadi kita bisa mengidentifikasi. Iya. Itu syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh lembaga atau organisasi ketika mendaftar ke Bawaslu Tanah Laut gitu. Penanggung jawab ini berarti anggaplah misalnya ketua organisasi ya. Betul, ketua organisasi atau yang ditunjuk. Atau yang tunjuk sekretaris misalnya yang dipercaya. Betul. Seperti itu. Nah, lalu apakah keberadaan organisasi ini ada ketentuannya juga Pak Marsudi? Misalnya organisasi ini harus sudah berdiri misalnya 2 tahun yang lalu. Jangan-jangan nih nanti karena mau rame-rame pantau-pantauan gitu ya, rame-rame nih membentuk organisasi begitu, rame-rame juga mendaftarkan ke Bawaslu-nya. Ada ketentuan seperti itu Pak? Kalau ketentuan lama berdirinya sih tidak ada, tapi yang jelas yang syarat itu tadi, syarat-syarat secara administrasi itu harus terpenuhi. Dan Bawaslu kan melakukan penelitian betul apa tidaknya soal SKT misalnya, kita koordinasi dengan yang mengeluarkan Kesbangpol resmi ini sudah organisasi ini resmi. Memang ya intinya organisasi yang resmi dan terdaftar ya kan di Kesbangpol seperti itu. Jadi tidak bisa juga organisasi yang liar tanpa ada RT dan badan hukum seperti itu. Lalu organisasi ini adakah kriteria tertentu begitu? Karena begini, namanya organisasi kan macam-macam nih ya Pak Marsudi. Ada organisasi keagamaan, ada organisasi kesenian, ada organisasi apa? Apakah semuanya ini boleh menjadi sebagai pemantau? Atau ada kriteria tertentu yang akan dijadikan sebagai sebuah dasar krusial oleh Bawaslu sendiri untuk memberikan verifikasi ya kepada organisasi itu? Ya yang jelas organisasi itu dia berbadan hukum. Kalaupun misalnya nih, contoh organisasi mahasiswa, dia mau mendaftarkan diri menjadi pemantau pemilu ya boleh. Organisasi mahasiswa eksternal misalnya kayak PMII, HMI atau Pemuda Muhammadiyah, PCNU ya silakan. Mereka kan punya ADRT, punya dasar hukumnya seperti itu. Artinya berbadan hukum. Nah kategorinya adalah organisasi yang berbadan hukum dan terdaftar itu tadi. Titik poinnya penekanannya di situ. Apakah tidak ada persyaratan lain yang lebih spesifik begitu? Karena begini, ketika organisasi itu tidak berkecimpung di dalam sebuah pengalaman pemilu ya, ketika menjadi seorang pemantau tentu secara teknis dia akan lebih acak begitu ya melakukan pemantauan.
Bagaimana? Ya untuk ya makanya kan diteliti apa namanya ya begini. Organisasi yang mendaftar atau lembaga yang mendaftar itu kan belum tentu lulus untuk bisa menjadi pemantau. Karena kami akan mengeluarkan sertifikat nanti. Ya, itu kan salah satunya. Kita melakukan penelitian administrasinya, mencek kesyaratan dan lain-lainnya untuk menentukan itu. Jadi ini berhak misalnya katakanlah yang dikhawatirkan Ibu tadi bisa saja kalau dia mendaftar dia tidak lulus dan tidak berhak menjadi pemantau pemilu seperti itu. Ataukah mungkin di dalam program kerjanya yang lebih dilihat oleh Bawaslu nih, apakah program kerjanya ini mengarah kepada pemerintahan, mengarah kepada apa begitu yang sehingga dalam poin-poin program kerjanya yang menjadi salah satu dasar juga untuk lulus dan tidaknya begitu. Ya betul, jadi salah satunya kan dia punya anggaran independen, sumber dananya jelas misalnya. Nah kemudian yang kedua dia harus netral, jadi harus independen. Tidak boleh misalnya dia menjadi pemantau untuk menjadi underbow misalnya calon tertentu atau partai politik tertentu, atau dia untuk mencari apa lah istilahnya kan, untuk mengacauan dengan tujuan lain itu tidak boleh. Khawatirnya nanti kan karena memang tidak terlalu profesional ya di bidang itu, tapi karena ada sebuah pesan-pesan khusus atau ada indikasi-indikasi tertentu sehingga nanti pemantauannya menjadi lebih kepada ke arah mengacaukan begitu. Iya. Kita itu makanya kan dia kan ada hak dan kewajibannya juga. Kemudian kalau dia melanggar pun ada sanksinya juga. Nanti kan Bawaslu akan mencabut ya izin pemantauannya tersebut sesuai tingkatan. Jadi kalau memang dia sudah mengarah apa namanya atau menyimpang dari tujuannya, maka kita akan cabut izin pemantauannya. Oke, baik. Tadi selain daripada terdaftar organisasinya juga terdaftar nama dan jumlah anggota ya. Jadi masing-masing maksimal anggota ada diberikan batasan tidak nih Pak Marsudi? Misalnya anggota lembaganya maksimalnya misalnya hanya 100 orang. Jangan-jangan nanti ini rame-rame nih kayak demo gitu ya. Pantau-pantauan gimana nih? Untuk pembatasan memang tidak ada. Tidak ada pembatasan terkait dengan jumlah personil yang akan melakukan pemantauan. Nah, itu kan kembali ke internal organisasi mereka. Biasanya dia punya pengurus berapa kan seperti itu. Punya anggota berapa seperti itu kan. Minimal organisasi itu kan pengurus kan ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kan ada anggota. Nah, seperti itu. Iya. Oke, artinya tidak ada pemantau, tidak ada jumlah ya. Tidak ada batasan jumlah, iya. Namun tetap diberikan oleh Bawaslu ya, diberikan batasan. Ya, diberikan batasan. Nah, lalu Pak Marsudi, sejauh mana lembaga ini berkuasa ya untuk memantau? Ya, fokusnya apa-apa aja nih? Fokus isu strategisnya atau gimana? Iya, fokusnya kan dia memantau pada pelaksanaan di TPS. Nah, tetapi dia dibatasi juga, dia tidak boleh masuk ke areal TPS. Dia di luar saja. Nah, itu berarti pemantauan ini dari saat hari H gitu ya? Iya, saat hari H. Saat hari H. Pemantauannya seperti itu. Oke. Pemantauannya saat hari H. Sebelum hari H pada proses kan dari sekarang ini sudah ada pendaftaran pemantau ini tadi ya. Nah, dalam kondisi pendaftaran pemantau pun mereka yang bermaksud untuk menjadi pemantau udah bisa memantau nggak nih? Jangan-jangan nanti dalam pendaftaran pemantau pun kita sudah ada indikasi-indikasi black campaign segitu. Ya, bagaimana nih Pak? Ya, salah satunya itu. Jadi kalau misalnya tahapan kampanye juga bisa. Misalnya kan kalau ada indikasi pelanggaran. Iya, ada indikasi pelanggaran atau ada indikasi kecurangan begitu. Karena begini Pak, kita kan karena namanya pemantau ya, kalau dilihat nih organisasi ini kayaknya agak tajam banget gitu ya. Nah, ada indikasi-indikasi ini agar organisasi ini tidak diluluskan untuk menjadi pemantau gitu. Karena nanti ini akan lebih tajam dia. Nah, lalu oleh organisasi yang lain kan dicari-cari gitu kan, digesek-gesek gitu kan agar ini kan harus dipantau juga nih. Iya.
Dia kan wajib lapor juga ke Bawaslu, misalnya nih sebelum melakukan pemantauan dia melapor ke Bawaslu setempat. Nah, apa namanya pemantauan misalnya pada tahapan kampanye itu juga selain pemantau pemilu, masyarakat juga berhak memantau dengan cara memberikan informasi adanya indikasi pelanggaran kepada Bawaslu secara langsung seperti itu. Yang pada tahapan kampanye itu yang rawan terjadi adalah misalnya black campaign atau kampanye hitam seperti itu kan. Nah, itu tidak boleh kan. Money politik. Kemudian kampanye di tempat-tempat yang dilarang. Intimidasi itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mengintimidasi kelompok tertentu atau warga masyarakat seperti itu. Nah, itu. Apakah mungkin dari pemantau ini Pak melebarkan sayap gitu loh. Jadi bukan hanya pada hari H, karena kan banyak sekarang kan kita digital Bu ya, isu sara, hoax ya. Apakah ini bukan termasuk dari fungsi dan tugas dari pemantau? Kalau yang ada di ketentuan ini memang tugasnya kan pemantauan lapangan saja. Jadi pemantauan lapangan terutama pada hari H atau juga pada saat kampanye. Nah, karena mungkin waktu itu undang-undang ini dibuat untuk kampanye di media sosial kan belum ada. Atau kalau sekarang kan kampanye bisa di media sosial seperti itu. Tetapi kampanye di media sosial itu adalah salah satu tugas Bawaslu juga untuk mengawasi dan masyarakat bisa melapor ketika misalnya ada nih ASN misalnya yang tidak netral dengan di medsos misalnya. Nah, itu masyarakat bisa melapor secara langsung ke Bawaslu sesuai tingkatannya. Iya, karena warnya sekarang digital Bu ya. Iya, digital. Sebenarnya lebih dari ke lapangan sebenarnya saat ini ya. Jadi mungkin saya kira mungkin di pemantauan ini mungkin lebih harusnya makanya itu ini harus lebih hati-hati di sini dan lebih verifikasinya ini harus lebih cermat Pak, lebih cermat karena begini tadi ada kemungkinan mulai dari pemantauan organisasi pendaftaran organisasi pemantau ini pun sebenarnya harus sudah dipantau. Jangan-jangan nanti ada organisasi-organisasi tertentu yang sudah dianggap ini agak cempreng ya, agak vokal gitu ya, agak ini gitu. Nah, ini akan ada indikasi-indikasi mengesampingkan, dicari-cari kesalahan agar dia tidak terdaftar gitu, atau seperti apa gitu kan, dihalang-halangi seperti itu. Jadi kalau misalnya organisasi atau lembaga tersebut mau memantau, karena dia harus menyampaikan objek pengawasan pemantauannya. Kalau dia khusus nih mau memantau khusus di media sosial sebenarnya, bisa saja nanti Bawaslu memberikan izin. Nah, dengan syarat itu kan dia harus melaporkan dulu nih sasaran yang dia pantau itu apa aja. Misalnya apakah hanya pada hari H saja, pada saat kampanye misalnya, atau pada media sosial tadi yang sekarang memang lagi ramai kan, lagi booming kan orang sekarang cari informasi cukup di HP saja kan. Iya, betul. Ini mungkin yang jadi fokus banget dalam pendaftaran ini ya, pengambilan akreditasi ini, sertifikat bagi pemantau ya, yang memang harus benar-benar fix ini orangnya netral ya. Karena kita takutkan kan bahwa mereka sebagai pemantau sudah fix ya di bawah Bawaslu, namun kemudian ada indikasi Bu ya dari pemantau tersebut, mungkin maksud Ibu seperti itu ya. Betul. Karena maksud Ibu dari mereka mengatakan ada isu hoax ini sebenarnya dari kisah mereka juga. Ini yang mungkin disampaikan ke Ibu ya. Jadi Bawaslu itu kan memberikan pertama sertifikat untuk dia layak memantau. Yang kedua memberikan izin. Nah, kalau dia melakukan pelanggaran itu tadi, maka izinnya akan dicabut. Bahkan nanti Bawaslu itu bisa berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti izin yang dicabut itu tadi. Nah, jadi tidak main-main sebenarnya juga. Jenjangnya itu ada sanksi pidananya juga bagi pemantau tersebut yang melanggar. Dari pendaftaran sebagai organisasi pemantau dengan terbitnya sertifikasi dan izin itu berapa lama, Pak? Cepat saja sebenarnya, sekitar ya, kalau di situ kan tidak disebutkan ya secara jelas memang di format kami berapa hari, tapi yang jelas sekitar ya 1 minggu sampai 2 minggu lah seperti itu. Karena tergantung organisasinya misalnya. Kalau organisasinya kita nih ragu-ragu nih, maka kita tentu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait kan, untuk memastikan bahwa organisasi yang akan menjadi pemantau ini benar-benar netral seperti itu kan. Iya, betul. Kita juga perlu koordinasi terkait dengan SKT. Apakah misalnya Kesbangpol mengeluarkan SKT-nya seperti itu kan. Nah, itu tergantung di situnya. Tapi kalau misalnya organisasi memang kita tahu dia sudah bersifat independen, netral, badan hukumnya jelas, itu tidak terlalu lama seperti itu. Berarti begini, ketika mereka sudah mendaftar dan sudah keluar
sertifikasi dan izinnya tadi, berarti mulai saat itukah mereka sudah mempunyai kewenangan untuk memantau? Dia mengajukan apa namanya wilayah pemantauannya, kemudian objek yang dia pantau itu apa saja, dia mengajukan. Kalau dia misalnya mengajukan pada hari H saja pelaksanaan hari H, berarti kan dia sebelum itu kan dia diam saja. Nanti pada hari H pada tanggal 14 atau sebelumnya dia baru turun. Nah, seperti itu, melakukan pemantauan dan dia wajib melaporkan hasil pemantauannya ke Bawaslu. Oh, begitu. Jadi tidak ada ketentuan Bu ya, dari indikatornya mungkin. Makanya itu mestinya ada sebuah kepastian ya, ada sebuah SOP-nya. Pertama tadi SOP tentang izin yang mengeluarkan izinnya tadi, misalnya maksimal setengah bulan misalnya. Nah, untuk persyaratan-persyaratan, apakah ini persyaratan yang dilampirkan ini yang asli atau fotokopi atau legalisir atau gimana Pak? Kalau persyaratan kan yang asli. Di samping itu kan dia mengisi formulir juga yang sudah disediakan oleh Bawaslu. Nah itu. Oh begitu. Iya. Oke. Artinya kan seperti SKT tadi ya, seperti SKT dari Kesbang. Artinya kita sudah valid nih, berarti 80% ini asli begitu ya. Iya, betul. Artinya dikeluarkan oleh Kesbang, tidak ada indikasi-indikasi bahwa ini buatan sendiri atau misalnya atau bodong lah. Iya, bodong atau apa begitu ya. Oke. Artinya tidak terlalu lama nih untuk melakukan penelitian. Oke, 2 minggu misalnya maksimal ya, izinnya sudah keluar. Nah, lalu di dalam ketentuannya pun harus dibatasi juga nih, bahwa ketika mereka mendaftar sebagai pemantau, mereka memantau apakah memilih kecamatan mana begitu wilayahnya, memilih wilayah, kemudian juga memilih waktu pemantauan. Iya. Jadi mestinya Bawaslu menawarkan ada beberapa ketentuan tadi ya. Iya, ada beberapa gelombang pemantauan begitu, sebutlah gelombang. Misalnya ini pemantauan dari pendaftaran lembaga pemantau, kemudian pemantauan dari pendaftaran anggota. Nah, kemudian pendaftaran apa-apa gitu, dalam tahap-tahapannya. Bagaimana itu, Pak? Kalau dari Bawaslu yang menawarkan kan khawatirnya kita agak mengintervensi seperti itu. Jadi kembali ke mereka maunya itu di mana, melakukan pemantauan pada objek apa saja. Apakah misalnya pada saat pendaftaran caleg seperti itu kan, berarti kan di KPU tugasnya seperti itu. Atau misalnya memilih wilayah kecamatan Pelihari misalnya karena kota dia maunya di situ, itu terserah bebas kepada dia. Nah seperti itu, kita tidak membatasi. Khawatirnya kan mungkin kenapa Bawaslu tidak membatasi, khawatirnya ini dianggap intervensi seperti itu. Sementara kita melakukan akreditasi dan mengeluarkan izin seperti itu. Nah, kewenangan kita sesuai Undang-Undang 7 2017. Oh begitu. Ya. Nah sehingga begini, ketika misalnya dia memilih untuk melakukan pemantauan di pendaftaran caleg misalnya ya Pak, di pendaftaran. Nah lalu pendaftaran ini kan ada batas waktunya ya. Betul. Dari tanggal sekian sampai ke tanggal sekian. Nah apakah setelah selesai itu untuk pelaksanaan mereka tidak berhak lagi untuk memantau? Tidak berhak lagi kalau dia mengajukan objek pemantauannya misalnya pada saat pendaftaran caleg, itu kan ada batasan waktu. Dan dia misalnya standby dia di KPU melakukan mencari data dan sebagainya. Maka ketika tahapan pendaftaran caleg itu selesai, dia selesai tugasnya sudah. Dia melaporkan hasil pemantauannya ke Bawaslu setempat. Oh begitu. Iya. Oke. Susah ya? Agak susah karena kalau dia kan dibatasi sebenarnya nih kewenangannya untuk melakukan pemantauan itu dibatasi. Walaupun sebenarnya sudah dibawa sendiri sebagai pemantau juga sebenarnya Bu ya, namun mungkin masih butuh ya para pemantau di daerah ini ya. Iya betul, karena dari segi SDM kan Bawaslu itu terbatas. Personilnya tidak banyak. Kemudian sarana prasarana juga terbatas. Betul. Iya. Kemudian dari norma undang-undang itu kan sebenarnya di Undang-Undang 7 itu adalah bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya dalam hal pemantauan. Jadi partisipasi masyarakat itu tidak hanya memilih pada hari H, tetapi juga melakukan pengawasan, pemantauan terhadap proses dan pelaksanaan. Pemantau ini penengah ya Bu ya? Iya penengah. Bukan semua, nggak mungkin orang bukan aktor politik semua ya Bu ya? Aktif. Harus ada penengahnya ya? Iya, ada penengahnya, ada wasitnya lah sebetulnya. Bawaslu kan sebagai wasit, ya kan? Karena yang bertanding itu kan para peserta kontestan
politik. Yang namanya politik kan tujuannya kan untuk menang seperti itu kan. Iya. Luar biasa ini. Apa ya? Iya, kalau bicara politik ini gimana gitu ya, kita agak gunakan juga nih. Iya, makanya itu krusial dia. Makanya ini sebuah fenomena yang cukup harus diwaspadai ini Pak. Ya, jadi dari pendaftaran organisasi ini pun ya harus, dan ini dipastikan bahwa harus organisasi ya Pak ya, tidak ada perorangan begitu? Perorangan sebenarnya bisa. Bisa ya. Dari segi norma undang-undang perorangan bisa. Oke, perorangan juga bisa ya. Iya. Oke. Jadi selain daripada lembaga, dia juga perorangan juga bisa. Iya, perorangan negara. Tapi tetap berlaku persyaratan berarti ya, seperti berlaku persyaratan. Organisasi tadi. Iya. Tapi kan kalau perorangan saya rasa tidak mungkin lah seperti itu kan. Karena kalau organisasi kan didirikan kan berdasarkan tujuan tertentu. Misalnya kalau di tingkat pusat itu kan ada organisasi yang namanya pegiat pemilu, seperti JPPR itu kan. Nah, itu kan fokusnya memang dia melakukan riset terhadap pelaksanaan pemilu seperti itu. Dan lain-lainnya lah. Oke. Oh ya Pak, kita akan melakukan pemilu pada 2024 ini. Pemilu apa saja Pak? Nah, jadi pemilu 2024 ini dalam 1 tahun itu akan dilaksanakan 2 kali pemilu. Yang pertama itu Pileg Pilpres 14 Februari itu 2024. Kemudian kita akan melaksanakan Pilkada serentak juga se-Indonesia pada bulan November 2024 juga. Jadi hanya rentang beberapa bulan saja itu kita baru akan melakukan pemilihan kepala daerah juga nantinya. Oh iya. Nah, makanya itu ini berarti 2024 ini tahun yang cukup hot ya. Iya. Betul sekali. Karena ada 2 kali pemilu dan yang paling berat itu sebenarnya pelaksanaan pemilu 2024. Karena ada 5 surat suara di situ. Ya seperti 2019 kemarin. Jadi surat suara untuk pasangan calon presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Belum lagi partainya nanti berapa yang akan lolos seperti itu. Nah, itu. Oke. Nah, lalu untuk kembali kita ke pemantau tadi Pak, lembaga atau perorangan yang menjadi pemantau ya, yang menjadi pemantau. Nah, ini misalnya apakah organisasi atau lembaga ini memang lembaga yang didirikan atau berdomisili di Kabupaten Tanah Laut atau boleh lembaga dari luar begitu? Ya kalau di norma undang-undang kan termasuk sebenarnya perwakilan negara sahabat, organisasi luar negeri itu boleh mendaftar ya. Nah, termasuk misalnya organisasi yang bersifat nasional, organisasi nasional dia mendaftarnya di Bawaslu RI. Tetapi dia menyebutkan wilayah pemantauannya tadi di mana saja. Misalnya Kabupaten Tanah Laut, misalnya Provinsi Kalimantan Selatan. Nah itu boleh. Jadi tidak harus mesti yang organisasi yang ada di Tanah Laut, tidak mesti seperti itu. Iya. Saat ini kondisi pendaftar bagaimana Pak? Mulai dari launching kemarin. Sampai saat ini belum ada organisasi atau lembaga yang mendaftar, makanya ini kan salah satu ikhtiar kami jemput bola. Nah, karena pemilu 2019 kemarin juga untuk wilayah Tanah Laut itu tidak ada pemantau yang mendaftar seperti itu. Oh begitu. Oh iya. Padahal ini penting sekali nih. Iya, penting sekali. Lalu apa nih Pak upaya-upaya dari Bawaslu sendiri Pak untuk menggaungkan pendaftaran ini? Ya upaya kita kan salah satunya hari ini ya di radio ini kita menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi di media sosial resmi kami. Nah mungkin dua upaya itu yang bisa kita lakukan. Turun ke lapangan langsung bagaimana Pak? Untuk turun ke lapangan kan kita belum ada ini karena kami harus melakukan pengawasan pada tahapan yang lain seperti itu. 2 hal itu aja yang kami lakukan, yaitu dilakukan sosialisasi melalui media, termasuk media sosial seperti itu. Ya, artinya tidak jemput bola ke lapangan. Kita juga tidak tahu organisasi yang di Tanah ini ada berapa aja, di mana aja kan tidak ada kantornya itu kan. Yang jelas seperti itu kan. Data-data yang dimiliki oleh Bawaslu belum ada juga? Kita belum berkoordinasi. Kisi-kisinya misalnya ya ancang-ancangnya lah ada organisasi apa begitu ya. Data itu kan adanya di Kesbangpol. Sampai saat ini kita belum berkoordinasi dengan Kesbangpol untuk organisasi yang terdaftar itu. Sebenarnya banyak sih yang terdaftar komunitas juga ada di Kesbangpol itu Bu ya. Organisasi. Jadi mungkin tapi untuk yang spesifik untuk ke pemilu dari
bekas Bangpol dulu gimana Ibu? Ini mungkin ada beberapa kendala juga. Selain daripada itu mungkin juga ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan, ketidakmengertian tentang informasi ini juga ya menjadi sebuah kendala bagi organisasi ya. Padahal kita menghendaki lebih banyak memantau kan lebih baik. Betul. Iya. Nah, jadi harus lebih banyak kita merekrut pemantau-pemantau. Nah, itu sebabnya tadi kita ingin agar Bawaslu lebih gencar lagi untuk menggaungkan ya pendaftaran pemantau ini karena dikhawatirkan nanti mereka sebenarnya kekurangan informasi. Betul, ya. betul. Nah, itu. Dan mungkin kalau organisasi mungkin agak belum ada ya yang spesifiknya ke situ ya. Tadi ada disampaikan bahwa perorangan ya. Perorangan, jadi terkait perorangan ini mungkin lebih besar ya. Ini lebih besar ini mungkin anunya ya, mendominasi biasanya karena mungkin saat ini kan kita era digital ya, era internet. Jadi mungkin orang-orang IT itu bisa bergabung di pemantau ini maksudnya betul, jadi perorangan nih. Iya. Jadi kan karena di situ diatur maka dibolehkan saja, tetapi dengan syarat kan harus mendaftar dulu nih. Ya, artinya bisa perorangan, bisa organisasi atau lembaga, termasuk juga kalau di kita sih nggak ada perwakilan negara sahabat seperti itu kan, atau organisasi asing yang mau misalnya tertarik melakukan pemantauan di tanah laut ya dia harus mendaftarnya ke RI seperti itu, tidak di Bawaslu kabupaten. Ya, jadi bagi rekan-rekan dengar ya masyarakat tanah laut yang mungkin ingin coba-coba untuk menjadi pemantau dan memang ada menaruh empati dengan pemilu ini ya. Jadi bisa menghubungi Bawaslu nih Bu ya. Iya, untuk mendaftarkan diri ya menjadi pemantau. Pemantau. Karena kita mengharapkan lebih banyak pemantau yang dapat memantau dan melihat ya kondisi pemilihan umum kita nanti mulai dari tahapan pertamanya sampai dengan tahapan terakhirnya nanti ya agar dapat meminimalisir. Betul. Jadi seperti itu ya karena rawan sekali ya rawan sekali apalagi tadi kita akan ada pemilu 2 kali ya akan ada pemilu 1 kali yang akbar ada 5 surat suara. Nah, itu dia ya jadi ini rawan sekali ya rawan sekali terhadap adanya penyimpangan kemudian rawan sekali adanya indikasi penyelewengan dan lain sebagainya begitu. Betul. Ya, jadi kita mengharapkan. Nah, melalui Radio Tuntung Pandang ini kami mengajak kepada seluruh para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM untuk menumbuhkan minat minat kita bersama-sama untuk menjadi pemantau. Ya, daftarkan diri Anda ke Bawaslu ya atau organisasi Anda ke Bawaslu untuk menjadi pemantau. Nah, pemantau ya dari tahapan pertama sampai dengan tahapan terakhir nanti. Nah, karena juga tahapan terakhir sangat rawan juga nih, betul. Ya kotak suara sudah ada di sana gitu kan, belum dihitung secara rinci gitu. Nah, itu rawan sekali juga. Iya, supaya mendapatkan pemilu yang berkualitas ya Bu ya. Betul sekali. Dan mungkin setelah mungkin ada pendaftar Pak, apakah dari Bawaslu sendiri ada pelatihan atau BIMTEK yang akan dilaksanakan karena mungkin takut-takut orang mendaftar ini bagaimana kerjanya ya apakah ini tentunya agar pantau doang agar sejalan dengan keinginan Bawaslu ya kalau setelah mendaftar kan bisa saja kita memberikan pembekalan istilahnya memberikan arahan terhadap tugas-tugas mereka itu pasti ya pasti karena kita juga melakukan interaksi jangan-jangan mereka intinya tidak bebas seperti itu kan di lapangan. Yang BIMTEK itu kan salah satu modal mereka untuk melakukan kerja-kerja pemantauan nantinya di lapangan seperti itu. Karena kita kan tidak boleh keluar dari regulasi atau undang-undang yang mengaturnya seperti itu. Oke. Jangan-jangan nanti pemantau terlalu jauh memantaunya. Nah, sampai kepada yang mungkin bukan ranah dari pemilu gitu ya ranah dia. Oke. Baik, saya ke Mbak Elisa. Setelah mendaftar mereka kan dikeluarkan akreditasi tadi ya. Nah, akreditasi ini berupa apa nih? Berupa surat, berupa sertifikat ditandatangani oleh siapa? Kalau akreditasi sendiri sebenarnya dikeluarkan oleh Bawaslu RI langsung. Jadi mungkin nanti surat keterangan mungkin yang bertandatangan itu dari Ketua Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI ya? Oke, berarti prosesnya ini cukup lama ya untuk adanya
komunikasi ke Bawaslu RI begitu, ataukah Bawaslu RI diwakili oleh Bawaslu Kabupaten? Kalau misalnya kan awal pendaftaran kan pasti berkasnya masuk dulu ke provinsi dan baru ke Bawaslu RI. Jadi mungkin ada prosesnya lagi. Jadi mungkin memang surat keterangannya atau izinnya atau akreditasinya itu memang harus menunggu dulu dari Bawaslu RI. Kalau petunjuk teknisnya seperti apa? Ya kalau petunjuk teknis saya tambahkan ya. Okay, saya tambahkan petunjuk teknis kan sebenarnya kami juga belum di BIMTEK terkait dengan itu biasanya karena nunggu pemantau yang mendaftar dulu nih. Ketika ada yang mendaftar kan kita laporkan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Nanti Bawaslu RI itu bisa mengarahkan seperti itu. Tapi kalau izin ya, kalau izin itu kan bisa sesuai tingkatan tadi kalau soal izin. Tapi kalau sertifikat itu kan memang dikeluarkan oleh Bawaslu RI atas usulan kita. Jadi memang kewenangannya berarti memang mutlak Bawaslu RI ya? Iya, betul. Oke. Nah, lalu pendaftaran pemantau ini apakah dimulai hanya pada periode ini atau periode yang lalu sudah ada seperti ini juga, Pak? Pada pemilu 2019 sebenarnya sudah ada pemantau dan itu kan kalau di pusat kan banyak itu kan cuman di daerah-daerah ini yang sepi pemantau, masih sepi pemantau. Kalau di pusat itu kan biasanya ada JPPR, apalagi itu saya lupa Prudem. Nah dia kan melakukan pemantauan di beberapa provinsi di Indonesia. Kalau boleh menengok ke belakang nih Pak, di 2019 kemarin posisi atau kondisi pemantau kita di Kabupaten Tanah Laut seperti apa Pak? Ya itu kan saya bilang tadi di awal tidak ada pemantau yang melakukan pemantauan pada pemilu 2019. Maka berkaca dari pengalaman kemarin kami melakukan sosialisasi agak gencar ini kan. Nah seperti itu termasuk di radio hari ini kan, di media sosial kami juga. Nah itu juga kenapa Bawaslu RI kemarin itu meluncing secara serentak dengan memberi nama program Meja Bantuan Pemantau Pemilu itu agar organisasi ini kan tertarik nih, ada apa nih dengan Meja Bantuan Pemantau Pemilu 2024 seperti itu kan. Nah jadi dia bisa datang ke, atau misalnya nggak ingin daftar dulu nih, mau nanya-nanya dulu ya silakan datang ke kantor Bawaslu seperti itu. Iya, konsul dulu ya. Iya, konsultasi dulu. Karena nama programnya sudah Meja Bantuan. Meja Bantuan. Apa nih yang dimaksud dengan ini? Iya, betul. Apakah itu nama program atau ada indikasi setelah mendaftar nanti diberi meja? Iya, seperti itu. Iya. Bahkan ada juga yang nanya-nanya, kami ada anggarannya untuk kami katanya. Nah, jadi kalau untuk anggaran pemantauannya tidak ada, kembali ke organisasi mereka masing-masing. Ada juga yang mengira jangan-jangan apakah kami dapat bantuan meja dari Bawaslu RI dari Bawaslu katanya. Betul juga itu. Karena kan pemahaman masyarakat kan beda-beda. Makanya datang bertanya itu lebih baik seperti itu. Jadi dan negara yang bersambut nih, Mbak. Ada yang bertanya, memang pas seperti itu halnya. Ada yang gak bersambut dari lab. Enggak bisa ini, Kasmak ya. Kaspol Jilatan nih, Pak. Iya, katanya mau bertanya kalau kesalah berniat menjadi pemantau pemilu dan disahkan oleh Bawaslu atau lulus, apakah ada anggaran katanya atau honor atau sukarelawan aja Pak. Terima kasih dari live streaming kita nih Pak ya. Iya. Nah, itu Pak ya. Jadi bersambut baru saja dijelaskan. Iya, baru saja. Bagaimana? Jadi Pak, memang untuk organisasi atau lembaga yang menjadi pemantau pemilu yang lolos yang diberikan izin oleh Bawaslu memang tidak ada bantuan atau tidak ada honor yang disediakan oleh Bawaslu. Honornya itu kan dari organisasi mereka masing-masing. Makanya di syarat tadi kan harus dia mencantumkan sumber dananya dari mana. Misalnya dari iuran anggota atau dia punya kas seperti itu kan. Nah, di situ dulu. Jadi perlu dicatat nih ya bagi lembaga, perorangan ya, organisasi yang ingin menjadi pemantau pemilu itu tidak ada bantuan honor ya. Betul, tidak ada bantuan honor dari tidak ada bantuan lainnya juga nih, fasilitas transportasi, tidak ada juga fasilitas meja di Bawaslu begitu. Betul. Nanti salah sangka Bu ya. Iya. Soalnya nama programnya Meja Bantuan Pak. Iya. Betul itu kan. Apakah ini salah satu mungkin ingin tahun kemarin ada ya? Iya. Atau memang sebuah kayak akal-akalan gitu ya. Mungkin untuk menarik ini ya, menarik organisasi saja dulu kan, karena ketika dia tertarik dengan datang berkonsultasi bertanya kan itu sudah bagian partisipasi sebenarnya. Iya. Kalau di pemilu 2000 sebelum
sebelum 2019 itu kan ada namanya Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Ya, itu nama programnya beda-beda sebetulnya kan, karena sesuai dengan apa namanya kebutuhan masyarakat mungkin ya, atau paradigma masyarakat. Kalau dulu kan orang tertarik dengan pelaksanaan pemilu, itu kan. Nah, sehingga untuk memantau itu kan perorangan saja. Saja waktu itu kan dengan istilahnya relawan pengawas pemilu. Dia ikut mengawasi dan tugasnya adalah melaporkan ketika indikasi terjadinya pelanggaran seperti itu. Nah, kemudian perlu juga nih Pak ditekankan nih kewenangan organisasi atau perorangan sebagai pemantau ini tadi, di mana nih batasannya? Nanti jangan-jangan kan ada pemantau dari lembaga lain atau pemantau yang lebih dari instansi yang lebih berkompeten gitu, sehingga ada tabrakan kepentingan nih. Ini bagaimana nih Pak? Caranya kita Bawaslu sendiri memberikan batasan-batasannya. Kewenangan pemantau itu kan dia tidak boleh mempublis hasilnya. Hasil pemantauan mereka itu tidak boleh dikeluarkan, hanya untuk internal dan dilaporkan ke Bawaslu. Jadi jangan sampai nanti misalnya karena sudah melakukan pemantauan nih, lalu serta-merta gitu deh, expose. Nah itu tidak boleh. Dikirim di medsos. Iya, nah itu tidak boleh. Akhirnya nanti belum tahu kebenarannya begitu sudah heboh. Iya, makanya akhirnya kan blunder dan justru merugikan pemantau pemilu itu sendiri. Nah seperti itu. Jadi Bawaslu nanti yang menindaklanjuti segala pantauan itu ya. Iya, kita pantau dan kemudian hasil pengawasan dia wajib lapor. Istilahnya kan harus melaporkan hasil pengawasannya ke Bawaslu seperti itu. Oke, Pangkas Jilatan udah jelas ya. Ya mungkin Bawaslu mungkin coba-coba. Iya. Karena memang dihendaki gitu ya. Adanya banyak pemantau ya yang sukarelawan banget gitu. Iya, sukarelawan banget sehingga kita dapat melaksanakan pemilu ini dengan memang benar-benar langsung, umum, bebas dan rahasia gitu ya. Jadi tidak ada indikasi-indikasi kecurangan, tidak ada indikasi-indikasi penyelewengan, penyimpangan dan sebagainya ya. Sehingga memang menghasilkan pemilu berkualitas. Iya, oke, seperti itu. Nah, lalu Pak, tidak terasa ternyata. Iya, ketika si pemantau ini ya aktif melaksanakan pemantauannya ya, menemukan sesuatu yang ganjal ya, luar biasa begitu ya. Namun kita stop dulu, kita ada penelpon dulu. Oke, ada penelpon. Oke. Baik, halo, selamat pagi. Halo. Iya. Lah. Putus ya? Menghubungkan ulang nih. Oke, ya. Tunggu sebentar ya. Oh, terputus nih Bu ya. Oke, baik. Oke. Iya, ini saya sambung Pak Marsudi. Ini misalnya pemantau ternyata menemukan. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma di Ambungan ya? Iya. Oke, apa kabar pagi ini Bu? Sehat? Sehat, semangat. Alhamdulillah, sehat, semangat. Kalau yang Mas Iwan tenang, Mas Iwan. Iya, kenapa Bu? Iya. Oke, mau mendaftar jadi pemantau? Oke, bagaimana Bu? Atau mau dipantau? Iya, Mas Iwan mantau aja, mantau Bu Arman itu loh, itu aja bantuannya aja lah datang Mas Iwan. Iya betul. Oke, silakan Bu Arma. Yang Anda bisa kurakan ini udah kan, loh. Jadi pemantau tuh apakah syaratnya itu tergantung dengan umur atau itu lulusannya apa gitu kan? Karena pemantau ini kita kan kata Bunda tadi kan kita nggak ada itu ininya seperti umurnya. Iya betul. Kalau tergantung umur sekian, apa ada harus ada lulusan ada SMA itu. Betul. Rendah. Oke. Kita tahu ada yang mau berminat. Betul gitu, sekali, iya. Dan itu sangat diharapkan Ibu. Kalau Bu Arma sudah setengah abad nggak bisa kali. Iya, siapa tahu bisa. Bisa aja mungkin Bu. Iya. Oke. Kalau ada yang berminat. Betul. Oke. Gitu Bu, gitu aja Bu. Jadi ya cuma itu aja dari umur berapa gitu yang ya. Tapi kan kita kan harus tahu gitu
Iya betul sekali. Oke. Oke. Itu aja Bunda, dengan Ya. urusan apa gitu. Iya. Kriterianya. Oke. Terima kasih banyak Makasih. Bu Arman. Oke. Juga Bapak sama Ibu yang ada di sana. Iya, terima kasih Bu Armah di panggung ya. Oke, nah betul itu Pak. Jadi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arma telah mengingatkan juga nih. Jadi kan tadi pemantau tadi kan boleh perorangan ya Pak ya, lembaga perorangan. Nah ini bagi yang perorangan nih, mungkin yang ditanyakan oleh Ibu Arma. Adakah kriteria pendidikan? Adakah kriteria usia nih? Setua-tuanya kayak saya mungkin masih bisa. Nah siapa tahu nanti salah pantau nih matanya udah agak kaur. Nah bagaimana Pak? Ya yang jelas kan kalau batasan maksimal tidak ada ya. Tapi yang jelas kalau minimal itu kan sudah mempunyai hak pilih yaitu 17 tahun ke atas kan. Nah karena kalau itu kan secara hukum kan dia belum diakui ya kalau belum 17 tahun ke atas ya kan. Nah itu jadi 17 tahun ke atas, kemudian batasan untuk maksimalnya tidak ada. Jadi kalau 60 ya kalau mau ya silakan, nggak apa-apa. Misalnya atau 70 tahun karena tertarik nih untuk melakukan pemantauan, ya silakan, nggak apa-apa. Gitu kan. Oke, nah Bu Armah, berarti Pian bisa nih Bu Armah. Iya, nanti jadi pemantau di daerah Pian sendiri begitu ya. Tapi mendaftar dulu dengan Pak Marsudi. Iya, bawakan odang kembang goyang Kak. Melanjutkan menambahkan Ibu Nelly tadi ya. Iya. Kata beliau, bagaimana kalau ada indikasi-indikasi terkait pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu ini. Jadi pemantau sendiri lalu mungkin kita tahan dulu ada penelpon ya. Biar ya penelpon aja penting loh. Iya. Halo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Nelly, Iya. selamat hari RRI dulu. Iya, betul. Sekali di udara, tetap di udara. 77 Iya, betul. tetap di udara. Iya, tetap di udara. Terima kasih. Jadi ini terkait Bawaslu, Bu Nelly. Iya. Jadi beberapa waktu lalu kan kita ada wawancara juga dengan Bawaslu Provinsi. Artinya Bawaslu ini sudah ada pemilihan kah belum ini? Kalau misalnya ada, siapa-siapa aja tuh yang diterima jadi anggota Bawaslu. Nah, terus terkait menyambung masalah pertanyaan Bang Iwan tadi, terkait dengan misalnya nih ada pelanggaran pemilu. Nah itu apakah Bawaslu bisa menindak atau prosesnya melalui sidang apa? Saya juga nggak tahu nih orang awam kan. Nah itu soalnya kadang-kadang saya perhatikan banyak pelanggaran cuma yang dieksekusi itu jarang gitu loh. Artinya jatuh contoh yang disanksi dapat sanksi itu jarang sekali, apalagi pilkada ya. Hari-hari tenang masih ada baleho ini nah itu. Iya. Saya kira itu. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har di Batu Ampar. Nah ini Pak, ini nggak usah lagi saya lanjutkan ya itu saya tanyakan tadi. Iya, ditambah tadi Pak dengan anggota Bawaslu. Memang kita adakan rekrut Bawaslu ya, anggota Bawaslu. Nah, bagaimana katanya nih personilnya anggota Bawaslu kita? Siapa-siapa yang duduk gitu? Untuk Bawaslu Provinsi memang saat ini kan sudah selesai melaksanakan fit and proper test di Bawaslu RI kemarin beberapa hari sudah lama lah itu. Kalau nggak salah tanggal 31 ya kemarin 31 itu untuk Kalsel. Pengumuman siapa yang lulus itu belum. Oh, belum. Iya, mungkin nanti informasinya sekitar tanggal 15 atau 17. Karena memang batas terakhir tanggal 20 itu sesuai ketentuan harus sudah dilantik 20 September ini. Yang baru yang 3 orang. Jadi kami pun belum mengetahui juga siapa yang terpilih seperti itu. Nah, sampai ini. Karena kita nunggu tanggal 20. Oke. Yang ke provinsi itu apakah ada perwakilan kita yang lolos di fit and proper test kemarin? Yang masuk ke 6 besar untuk tanah laut ini ada 2 orang. Sebenarnya ada Ketua KPU Pak Arif Mahyar dan dari Bawaslu Kabupaten Tanah Laut juga ada Ibu Triwidayati. Itu lolos ya kan 6 besar. Oke ya. Mudah-mudahan ada ya perwakilan kita yang. Ya mudah-mudahan kita berharapnya seperti itu. Ya di provinsi. Kemudian pertanyaan kedua tadi ya terkait dengan Bawaslu itu bisa nggak melakukan eksekusi atau menindaklanjuti? Ya bisa. Bawaslu itu punya kewenangan untuk melakukan misalnya kalau pidana pemilu ada indikasi pidana pemilu maka kita melakukan tindakan di pidana pemilu itu ada 3 lembaga yang di situ ada Bawaslu, ada kepolisian dan ada kejaksaan. Nah terkait yang memang marak ini memang yang dilihat Bapak siapa tadi ya contoh misalnya Raihan ya Pak Raihan Haryanto. Haryanto mohon maaf Pak Haryanto memang pada
yang paling sulit kita tertibkan itu biasanya APK. APK atau alat peraga kampanye, terutama juga yang di mobil-mobil atau di angkutan umum. Karena mobilnya itu kan bergerak. Waktu kita menetipkan memang mobilnya tidak ada di wilayah tanah laut, misalnya ada di luar daerah. Nah tiba-tiba pada hari-hari dia datang. Nah ini kan masalah juga. Makanya dan yang berwenang melakukan pelepasan itu sebenarnya partai politik atau calon yang bersangkutan. Nah tetapi pada saat hari masa tenang 3 hari itu sebelum hari H biasanya Bawaslu itu bersama dengan stakeholder melakukan penertiban seperti itu. Memang tidak bisa maksimal, kami mengakui tidak bisa maksimal melakukan penetipan ke APK seperti yang kita lihat bersama biasanya kan APK itu kan banyak dipasang ya. Yang salah satu contoh yang saya sebutkan tadi ketika misalnya di bis pada kita saat menetipkan di wilayah tanah laut kan kita kewenangan kita di tanah laut aja. Ketika bisnya ada di luar itu tidak bisa. Mesin pelihari. Iya, betul. Sementara jurusan kayak angkot saja kan misalnya ada Banjarmasin, pelihari Banjarmasin. Iya, Sungai Danau Banjarmasin gitu. Ada. Apakah kita harus mengejar gitu? Di luar kewenangan itu. Di luar kemampuan. Di luar kemampuan juga karena kewenangan dibatasi oleh undang-undang. Bawaslu itu melakukan pengawasan di wilayah kabupaten setempat. Kalau kita misalnya sudah kecuali dia stay misalnya mampir nih. Lagi mampir di muka Bawaslu gitu. Atau dia stay di terminal aja, kita bisa tindak betul sekali. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini ada lagi pertanyaan Bu di live streaming kita nih ya. Ini berarti banyak yang nonton Pak. Ini dia di Sungai Jelai nih Pak. Bahasa Banjar nih Pak. Amun pina ada dari penitia TPS di RT atau desa ini nang pina ada pihak pada salah seorang calon ke mana melapornya ke KPU kah atau Bawaslu lawan apa aja nang disampaikan geus melaporkan tuh. Jadi kan foto kah video kan namung sidik maksud sidin ini. Iya. Jadi kalau misalnya ada petugas dari jajaran TPS yang melakukan indikasi kecurangan, itu masyarakat itu bisa memoto misalnya atau memvideo, kemudian laporkan ke Panwas terdekat. Kalau di desa itu ada namanya pengawas pemilu kelurahan desa, itu setiap ini ada. Kemudian di kecamatan ada namanya Panwaslu kecamatan, atau mau datang ke kantor Bawaslu kabupaten ya silakan, atau melalui media sosial resmi Bawaslu sampaikan informasi awal biasanya, istilahnya informasi awal. Nanti kami akan turun melakukan tindak lanjut, melakukan identifikasi apakah memang benar misalnya terindikasi melakukan pelanggaran atau tidak. Nah kita akan melakukan klarifikasi. Bawaslu berhak melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan seperti itu. Jadi informasi lisan aja Pak dulu, nggak disertai dokumen atau foto video yang terjadi di sana. Informasi lisan dalam artian disertai dengan paling tidak ada satu bukti foto atau video seperti itu. Karena kan kita tidak bisa nih, jangan-jangan nanti kita klarifikasi salah orang kalau tidak ada bukti foto atau videonya seperti itu kan. Nah, bisa minimal satu bukti seperti itu. Iya, karena perlu juga kan sekarang video atau foto ya. Karena kan waktunya kan kita tidak bisa saat terjadi hal saat melaporkan kan ada jeda waktu ya. Jadi saat Bawaslu datang udah hilang, udah reda gitu loh. Iya, betul sekali. Jadi mekanismenya nanti yang melaporkan kita klarifikasi juga terkait dengan timingnya, kapan kejadiannya, kemudian saksinya selain dia siapa, baru nanti yang bersangkutan itu kita panggil. Berdasarkan laporan itu apakah misalnya ya ada mekanisme internal lah seperti itu kan yang kita lakukan. Kalau misalnya terbukti maka ada sanksinya seperti itu. Nah kalau begitu memang seperti yang disampaikan oleh Iwan tadi, ini bagi para pemantau ini Pak memang harus perlu adanya sebuah pencerahan ya dari Bawaslu sendiri agar sejalan dengan pengawasan Bawaslu. Betul sekali. Ini kalau nanti misalnya sudah terdaftar, berapa orang yang di verifikasi, berapa orang yang mendapatkan akreditasi atau berapa lembaga gitu ya, harus ada dikumpul ya, dilakukan pembekalan agar nanti mereka memantau ini secara tertib dan memantau pada benar-benar yang memang menjadi kewenangan kita gitu untuk memantau. Jangan sampai nanti memantau pada hal-hal yang di luar dari ketika ada temuan tidak bisa dilanjutkan karena itu sudah di luar dari ranah Bawaslu begitu, seperti itu. Ya, jadi minimal kan kita setelah ini nunggu yang mendaftar dulu nih, organisasi atau lembaga yang mendaftar, nanti juga kita akan memberikan pembekalan seperti itu. Terhadap tugas dan kewenangan mereka tentu saja berdasarkan undang-undang. Dan mereka juga nanti ketika melakukan pemantauan dia harus berkoordinasi dengan Bawaslu seperti itu.
Oke, saya ke Mbak Helisa lagi. Ini Mbak Helisa, dalam rangka kita menyebar luaskan seluas-luasnya ya informasi untuk menjadi pemantau dari pemilu ini. Selain daripada kita melalui media sosial ya, media radio ini juga, apakah Bawaslu sendiri juga mencetak misalnya kayak brosur, pamflet dan lain sebagainya yang juga disebar secara fisik begitu kepada OKP misalnya, atau kepada organisasi-organisasi lainnya, kepada komunitas-komunitas pemuda dan lain sebagainya begitu? Terima kasih Ibu. Kalau untuk pamflet atau brosur memang tidak ada, tapi kami ada mencetak spanduk untuk dipasang di depan kantor kami, pemberitahuan bahwa kami mau menerima pemantau pemilu. Satu spanduk di depan kantor aja gitu? Tidakkah 11 spanduk gitu di 11 kecamatan begitu? Di tiap-tiap kantor camat begitu? Oh, enggak ada Ibu. Jadi kami memang maksimal ke media sosial Bawaslu yang resmi. Lalu dengan koordinasi dengan para pimpinan wilayah, kayak camat-camat, kayak OKP di kecamatan begitu, bagaimana? Untuk koordinasi tentang pemantau pemilu belum. Apakah itu ada direncanakan untuk dilakukan? Mungkin nanti sekalian untuk penerimaan panwascam. Jadi mungkin nanti satu kali koordinasi langsung mungkin banyak pembahasan. Salah satunya mungkin tentang pemantau pemilu tadi. Oke. Nah, tadi Pak sempat yang tertunda tadi. Ini misalnya ini untuk memberikan semangat juga nih, untuk memberikan semangat juga kepada para pemantau kita. Ketika pemantau pemilu ini, lembaga atau perorangan menemukan misalnya pantauannya yang ternyata luar biasa hasilnya begitu ya. Nah, lalu apakah bagi para pemantau ini ada reward atau ada apa begitu? Ada apresiasi mungkin. Iya. Apresiasi dan bos. Ya mungkin nanti dari Bawaslu itu pasti ada reward, bisa pemberian penghargaan. Karena untuk di internal saja kan kita juga biasanya ada penghargaan. Nah, reward yang namanya program Bawaslu Award itu kan. Nah, itu untuk internal jajaran Bawaslu. Apalagi yang namanya pemantau pemilu ini kan mitra kerja kita sebenarnya. Tetapi saya tidak bisa memastikan sekarang ya kan. Tapi pasti ada lah seperti itu kan. Insya Allah ada gitu kan. Insya Allah ada. Dan diupayakan. Ya kan kalau ada pemantau nanti yang memang menemukan luar biasa itu kan hasil-hasil kerjanya. Karena ini perlu kita berikan penghargaan gitu, apresiasi ya, karena nanti juga untuk menjadi sebuah pelajaran di masa yang akan datang. Semangat juga Bu. Semangat juga bagi perorangan dan lembaga. Betul sekali. Karena biasanya yang krusial memantau dana pemilu, ataupun yang memantau rekapitulasi perhitungan. Suara. Ini yang krusial banget ya Bu ya. Gitu. Ya jadi mungkin poin penting sebentar Bu. Ya poin penting dari pemantau ini adalah agar perorangan atau lembaga itu tidak menghujat lembaga. Artinya silakan sebagai pemantau secara resmi nih. Kan pemilu 2019 kan kemarin lumayan tuh kan hebohnya di media sosial, menyalahkan KPU, menyalahkan KPPS dan sebagainya, dianggap tidak becus bekerja dan lain. Itu kan hujatan liar seperti itu kan, menyalahkan. Tapi sekarang silakan nih daftarkan lembaga Anda, organisasi Anda untuk menjadi pemantau. Kita awasi bersama-sama, kita pantau bersama-sama. Nah, ini tadi Pak pentingnya. Ini tadi pentingnya adanya sebuah pembekalan tadi. Jadi di samping menjelaskan kisi-kisi dari kewenangan atau ranah-ranah pemantauannya, mereka juga harus diberikan juga etika-etika pemantauan. Betul. Etika pemantauan ada, betul. Jangan sampai nih mentang-mentang kita pemantau nih, gitu kan. Ya kayak ada kos sedikit pula. Kacau ya. Jadi memang ada batasan-batasan dan norma-norma yang mengatur seperti itu. Termasuk nanti Bawaslu juga sering disalahkan tuh. Bawaslu yang tidak bekerja dan sebagainya, padahal itu bukan kewenangan kita sebenarnya gitu kan. Kita kan dibatasi oleh aturan gitu. Dan ini memang tugas Bawaslu ya Pak ya, untuk mengayomi dan memberikan kisi-kisi bagi pemantau ini ya. Betul. Karena nanti kalau misalnya pemantau melampaui batas kewenangan Bawaslu, pemantau harap pada Bawaslu. Jangan sampai ya kan. Artinya kan pemantau adalah mitranya Bawaslu. Kita berjalan sama-sama. Nah, tapi ada wilayah-wilayah yang memang tidak terjangkau oleh Bawaslu, maka kita merangkul organisasi itu. Karena sekali lagi kan personil Bawaslu ini kan terbatas. Sangat terbatas gitu kan. Personilnya terbatas, kemudian
sarana prasarananya juga terbatas ya Pak Betul, ya. betul. Jadi diharapkan sekali nih adanya kesukarelaan ya dari seluruh elemen masyarakat, baik itu perorangan, lembaga, ya komunitas, untuk menjadi pemantau bersama-sama dengan Bawaslu. Iya, Jadi betul. bukan pemantau secara sendiri-sendiri, Betul. tapi kita bersama-sama dengan Bawaslu ya. Oke, baik, sepertinya kita sudah berada di penghujung waktu ya. Kalau berbicara soal pemantauan, rasanya masih banyak lagi nih yang harus yang kita dipantau ya. Iya, yang harus kita tanyakan. Iya, betul. Ini jangan sampai nanti salah kaprah nih, pemantau Bawaslu ya. Akhirnya Bawaslu yang kena pantau. Iya. Bisa aja Bu ya. Oke, baik, sepertinya kebersamaan kita sudah harus berakhir di kesempatan pagi hari ini di Inspirasi Pagi. Padahal masih banyak sekali yang harus kita perbincangkan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan bersama-sama Bapak dapat lebih meningkatkan peran serta masyarakat kita, menggugah ya perasaan mereka untuk ikut serta bersama-sama ya, memberikan kontribusi berupa pemantauan dalam pelaksanaan pemilu ya bersama dengan Bawaslu. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali Pak di lain waktu dan kesempatan. Saya berharap nanti di dekat-dekat harinya nanti kita akan melakukan talkshow lagi untuk mengevaluasi ini berapa orang nih yang akan memantau, berapa lembaga yang sudah jadi pemantau begitu ya. Betul. Iya.